Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat video tentang bagaimana cara mencetak kartu login siswa pada proses simulasi 1 ANBK 2022. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk klik subscribe untuk membuat channel ini lebih berkembang dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Ya, terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan. Selanjutnya, untuk tutorial bagaimana cara mencetak kartu login siswa, kita akan langsung menuju webnya yaitu web anbk.kemdikbud.go.id, di mana pada posisi kali ini saya sudah login. Kalau Bapak dan Ibu sekalian belum login, silakan login dengan menggunakan username dan juga password yang diberikan oleh admin dari kabupaten Bapak dan Ibu sekalian bekerja. Oke, pada simulasi tahap pertama ini kita diberikan dua menu, di mana untuk mendapatkan menu tersebut kita langsung saja di bagian kiri layar Bapak dan Ibu sekalian terdapat beberapa menu yang bisa Bapak dan Ibu sekalian akses, yaitu pertama dashboard, data sekolah. Dashboard ini adalah tampilan dashboard di mana kita bisa mendownload beberapa berkas yang kita perlukan dan juga beberapa petunjuk yang dibuat dengan file PDF itu bisa di-download. Tentunya untuk mempermudah Bapak dan Ibu sekalian bekerja, khusus untuk proktor dan juga teknisi. Kemudian di menu kedua ada data sekolah, yaitu data yang kita gunakan untuk nantinya mengatur beberapa hal terkait dengan infrastruktur, tim teknis, dan juga identitas, terutama khusus untuk memilih status pelaksanaan dan juga mode pelaksanaan. Selanjutnya ada asesmen nasional, di mana menu ini belum berfungsi secara maksimal karena memang belum digunakan. Ini nantinya akan berguna ketika kita membuat ID Proctor dan lain sebagainya. Dan terakhir ada berikutnya, bukan terakhir, maaf, simulasi. Nah, menu simulasi ini adalah menu yang akan kita gunakan untuk mencetak kartu login dan juga melihat ID Proctor yang akan kita gunakan sebagai ID server pada proses simulasi tahap pertama. Oke, langsung saja untuk proses cetak kartu login, kita mengakses menu simulasi, kemudian pada menu drop-down-nya pilih cetak kartu login. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus bisa kita pilih. Pertama, untuk jenjang, kita bisa memilih SMP atau MTS, tentunya pasti karena ini sudah dibuat secara default. Berbeda halnya ketika Bapak dan Ibu sekalian berada di login sebagai admin atau juga proktor kabupaten, maka di sini akan ada beberapa pilihan. Kemudian untuk provinsi juga dibuat default sesuai dengan tempat dan provinsi di mana Bapak dan Ibu sekalian bekerja. Kemudian kabupaten juga dibuat default dan juga sekolahnya juga dibuat default. Selanjutnya, ini semua tidak bisa dirubah Bapak dan Ibu sekalian kalau Bapak dan Ibu sekalian login sebagai proktor sekolah. Maka yang kita perlu lakukan hanya mengklik cetak. Nah, di sini kita diberikan sekitar 45 kartu. 45 kartu yang bisa digunakan untuk 45 orang dan juga um, 45 siswa lah tentunya untuk melakukan simulasi tahap pertama, di mana simulasi tahap pertama ini hanya bersifat tes kepada alat atau perlengkapan atau juga komputer atau juga laptop yang kita gunakan nantinya pada proses ANBK tahun 2022. Jadi jumlah peserta tidak dibatasi, namun disarankan untuk melakukan simulasi untuk kepada siswa sesuai dengan jumlah laptop yang tersedia di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi tetap maksimalnya adalah 15 klien atau 15 laptop atau juga 15 peserta. Perlu diperhatikan di kartu loginnya terdapat beberapa data. Yang pertama, nama peserta itu tidak dibuat berdasarkan nama siswa, namun
hanya dibuat uh, sebagai nama dummy saja atau nama samaran, yaitu peserta 01, 02, 03 dan seterusnya sampai peserta 45. Kemudian NISN atau nomor induk siswa nasional dibuat kosong, itu memang sengaja kosong karena memang pesertanya hanya peserta dummy. Kemudian tempat tanggal lahir itu acak saja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah username. Kebanyakan atau di tempat saya khususnya, untuk username itu ditulis oleh peserta atau peserta didik adalah nama peserta. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak dan Ibu sekalian, kasih tahu bahwa username atau nama pengguna yang akan dimasukkan di dalam di aplikasi uh, exam browser di klien itu adalah username, yaitu p bla 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 sampai akhir. Kemudian tanpa menggunakan spasi. Selanjutnya untuk password yang di bawah itu mulai dari angka pertama sampai kepada bintang tanpa spasi. Dan apabila semuanya ini telah dimasukkan secara benar, termasuk passwordnya tanpa meninggalkan tanda bintang, tapi tetap saja dianggap password salah, maka perlu diperhatikan Anda penulisan username-nya. Biasanya username atau nama pengguna yang dituliskan di aplikasi exam browser itu terdapat spasi, terutama pada bagian ujung. Misalnya di sini sebagai contoh paling ujung ada 4 angka yaitu 0001. Nah, setelah satu tersebut ada spasi, maka itu akan uh, berpengaruh dan akan membuat kita tidak bisa login atau peserta tersebut tidak bisa login. Oke, demikian untuk mencetaknya silahkan pilih cetak. Di sini ada beberapa pilihan. Di tempat saya ada save as login, namun untuk mencetaknya silahkan langsung pilih Epson atau juga Epson lagi. Silakan pilih data printer yang ada di terinstall di laptop atau komputer yang Bapak gunakan. Jika memang Bapak dan Ibu tidak memiliki printer di tempat Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan simpan sebagai PDF yang untuk nantinya dibawa ke komputer atau laptop yang menggunakan printer. Untuk ini, pilihkan destination-nya adalah Save as PDF jika Bapak dan Ibu sekalian menggunakan browser Chrome atau juga Microsoft Edge. Page-nya all, page per set 1 atau 1, marginnya default saja, dan terakhir pilih Save. Dan di sini bisa diberi nama apa saja, misalnya kartu login simulasi 1. Dan langkah terakhir, klik simpan. Nah, ketika sudah mengklik simpan, maka kartu login tersebut sudah tersimpan sebagai PDF yang nantinya bisa dibuka di sini. Yang nantinya bisa dibuka di komputer yang menggunakan printer dan tinggal print. Oke, demikian penjelasan dari saya. Jika memang ada langkah yang kurang pas atau memang masih kurang, silahkan berikan komentar di kolom komentar video ini. Selanjutnya jika masih ada pertanyaan atau mungkin request video untuk dibuat tutorialnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terakhir, like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe tentunya, dan share ke teman Bapak dan Ibu sekalian agar semua mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.